Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan teori harga pokok pesanan atau kartu harga pokok pesanan. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yusril Andrianto dengan NPM 200120102221. Yang kedua ada Ivina Rosyada Kamila dengan NPM 200120102118. Yang ketiga ada Muhammad Bagus Yoga Utama dengan NPM 200120102115. Yang keempat ada Ardelia Damayanti W dengan NPM 200120102005. Yang terakhir ada Gusti Putu Devandra Y dengan NPM 200120102117. Berikut adalah pengertian dari kartu harga pokok pesanan. Pertama, dibuat untuk tiap pesanan. Kedua, digunakan untuk mencatat pemakaian biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Ketiga, dengan kartu harga pokok pesanan, kita dapat mengetahui harga pokok pesanan dan laba kotor pada setiap pesanan. Berikut merupakan format kartu harga pokok pesanan. Yang di atas merupakan kop dari kartu harga pokok pesanan. Yang pertama ada nomor pesanan, jenis produk, tanggal pesanan, tanggal selesai, pemesanan atau nama pemesan, sifat pesanan, jumlah dari pesanan, dan harga pesanan. Lalu di bawahnya ada tabel dari kartu harga pokok pesanan. Terdapat 3 kolom khusus atau kolom penting untuk kartu harga pokok pesanan. Kolom yang pertama adalah biaya bahan baku. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Berikut adalah soal harga pokok pesanan. Untuk membuat kartu harga pokok pesanan, kita memerlukan biaya bahan baku pesanan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pada bulan November tahun 2000X, PT Lupna mendapatkan pesanan dari PT Afifa berupa kartu undangan sebanyak 1.500 lembar. PT Lupna membebankan biaya sebesar Rp3.000 per lembar. Pesanan PT Afifa diberi nomor 101. Pada bulan yang sama, PT Mahira memesan pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dengan biaya Rp1.000 per lembarnya. Pesanan dari PT Mahira diberi kode 102. Data nomor 1 adalah pembelian bahan baku dan penolong PT Lupna. Namun, untuk membuat kartu harga pokok pesanan oleh PT Afifa sebagai pemesan, maka kita hanya perlu melihat bahan baku yang digunakan untuk membuat pesanan PT Afifa. Untuk memproses pesanan 101, PT Lupna menggunakan kertas jenis X sebanyak 85 rem dengan harga Rp10.000 per remnya, dengan jumlah Rp850.000. Sebanyak 5 kg tinta jenis A juga digunakan dengan harga Rp100.000 per kilonya, dengan jumlah Rp500.000. Biaya bahan penolong masuk ke dalam biaya overhead pabrik karena jumlah penggunaannya yang tidak signifikan. Biaya yang dikeluarkan untuk departemen produksi yang masuk ke dalam kartu harga pokok pesanan ialah biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah langsung pesanan 101 sejumlah Rp900.000 dan 102 sejumlah Rp5 juta. Pembebanan biaya overhead pabrik untuk kedua pesanan ini ialah 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Pesanan 101 telah selesai diproduksi dan diserahkan ke pemesan yang menandakan bahwa pesanan tersebut bersifat segera. Berikut adalah kartu harga pokok pesanan PT Lupna dengan pemesan PT Afifa. Pada soal disebutkan nomor pesanan PT Afifa ialah 101. PT Afifa memesan pada bulan November 2000X, maka dapat ditulis tanggal pemesanan November 2000X, sementara tanggal selesai tidak dicantumkan di soal. Pesanan ini bersifat segera. PT Afifa memesan sebanyak 1.500 lembar dengan harga Rp3.000 per lembarnya. Total harga yang diberikan ialah Rp4 juta. Untuk mengisi biaya bahan baku, kita dapat merujuk pada soal. Dibutuhkan 85 rem kertas jenis X dengan jumlah Rp850.000 dan 5 kg tinta jenis A dengan jumlah Rp500.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung, pesanan 101 dikerjakan selama 225 jam dengan biaya Rp4.000 per jam, dengan total BTKL Rp900.000.
Biaya overhead pabrik dibebankan pada tarif PTKL sebanyak 150%, yaitu Rp1.350.000. Maka, dapat ditulis pada dasar pembebanan, yaitu WTKL. Tarifnya Rp150.000, dengan jumlah Rp1.350.000. Didapatkan rekapitulasi harga pokok, biaya bahan baku sebanyak Rp1.350.000, biaya tenaga kerja langsung atau PTKL sebanyak Rp900.000, BOP sebanyak Rp1.350.000 dengan jumlah Rp3.600.000. Harga pokok persatuan produk didapat dari biaya jumlah rekapitulasi harga pokok dibagi dengan jumlah pesanan sebanyak Rp1.500. Didapatkan harga pokok persatuan produk sebanyak Rp2.400. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kartu harga pokok pesanan perusahaan PT Lupna dengan pemesan PT Mahira. Dengan nomor pesanan 102 dan jenis produk yang dipesan adalah pamflet iklan. Karena pada soal dituliskan bahwa PT Mahira memesan pada bulan yang sama dengan PT Afifa, maka tanggal pesanan ditulis November 2000X. Karena tanggal selesai produksinya tidak tercantum di soal, maka tidak dicantumkan. Sifat pesanannya segera, dengan jumlah 20.000 lembar dengan harga 20 juta. Pada bulan November 2000X, tabel biaya bahan baku, di soal dituliskan bahwa pada pesanan 102 membutuhkan 2 bahan baku, yaitu 10 rol kertas jenis Y dengan harga per rolnya sebesar Rp350.000, sehingga didapat jumlah sebesar Rp3.500.000. Selanjutnya, dibutuhkan tinta jenis B sebanyak 25 kg dengan harga per kilonya sebesar Rp25.000, sehingga jumlahnya sebesar Rp625.000. Selanjutnya, pada tabel biaya tenaga kerja langsung, pada soal dituliskan bahwa upah tiap jamnya sebesar Rp4.000, sehingga jumlah total upah jika para pekerja bekerja selama 1.250 jam ialah sebesar Rp5 juta. Biaya overhead pabrik memiliki dasar pembebanan melalui BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, seperti pada soal dengan tarif 150%, sehingga jumlah yang didapat sebesar Rp7.500.000. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan rekapitulasi harga pokok sebagai berikut. BBB sebesar Rp4.125.000, BTKL sebesar Rp5 juta dan BOP sebesar Rp7.500.000, sehingga jumlah yang didapat sebesar Rp16.625.000. Lalu, harga pokok persatuan produk didapat dari jumlah rekapitulasi dibagi dengan jumlah pesanan, sehingga didapatkan sebesar Rp831,25. Laporan laba pesanan 101. Diketahui penjualan pesanan 101 sebesar Rp4.500.000. Sedangkan biaya produksi untuk biaya bahan bakunya sebesar Rp1.350.000 dan untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp900.000. Lalu untuk biaya overhead pabrik sebesar Rp1.350.000. Jadi total untuk biaya produksinya sebesar Rp3.600.000. Jadi laba kotornya sebesar Rp900.000. Berikut adalah laporan laba pesanan 102. Diketahui bahwa penjualan yang didapat sebesar 20 juta dengan biaya produksi BBB sebesar Rp4.125.000, BTKL sebesar Rp5 juta dan BOP sebesar Rp7.500.000. Dijumlah dan didapatkan jumlah sebesar Rp16.625.000. Lalu dikurangi dengan penjualan dan didapatlah laba kotor dari pesanan 102 sebesar Rp3.375.000.
Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai kartu harga pokok pesanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.